Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para bapak dan ibu dalam forum koordinasi pencegahan terorisme. Yang terhormat, para bapak dan ibu dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya sayangi. Saudara-saudara sekalian, tentunya telinga kita sudah tidak asing lagi mendengar namanya Pancasila. Ini kali saya membicarakan tentang persoalan Pancasila. Saya berbicara bukan sebagai pejabat tinggi negara, bukan sebagai presiden, juga bukan sebagai perdana menteri. Saya hanya berbicara sebagai penyambung lidah rakyat. Saudara-saudara sekalian, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, negara kita tercinta. Pancasila merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila kokoh, maka negara pun juga kokoh. Akan tetapi, bila Pancasila rapuh, maka negara ini pun akan berubah. Di zaman yang serba globalisasi ini, di tanah kita ini, Pancasila seakan disudutkan dari bangsa kita ini. Hal ini ditandai dengan kemerosotan moral masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda bangsa. Generasi yang kita sebut sebagai generasi emas untuk masa depan bangsa, namun sayangnya generasi muda saat ini hanyut akan derasnya arus globalisasi. Di saat ini, di saat sekarang ini, generasi muda seakan melupakan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan dan moral. Dan pada potret kehidupan nyata, generasi muda mengalami krisis moral dan merupakan korban dari gaya hidup budaya barat, seperti seks bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur, hamil di luar nikah, beragam kasus aborsi, memakai dan menyebarkan narkoba, cara berpakaian, berkata kotor, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di masa saat ini. Mari sejenak kita renungkan nilai-nilai Pancasila yang semakin luntur, yakni sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti saudara-saudara sekalian hidup berlandaskan ketakwaan dan keimanan. Tetapi saat ini tidak sedikit yang mencerminkan tidak adanya Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti kesetaraan antara hak dan kewajiban. Tetapi saat ini tidak sedikit yang melampaui batas keduanya. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti Indonesia terdiri dari beragam perbedaan antara ras, etnis, budaya, dan sebagainya. Tetapi saat ini terlihat banyak yang tidak memahami dan tidak menerima adanya perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti setiap permasalahan atau setiap pertikaian diselesaikan dengan cara mufakat atau musyawarah. Tetapi saat ini tidak sedikit yang menyelesaikan masalah dengan pembunuhan, penyerangan, beradu fitnah, dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti rasa pemerataan keadilan. Tetapi di saat ini ada perbedaan di mata hukum, ekonomi, dan sebagainya. Maka saudara-saudara sebagai generasi muda bangsa sudah sepantasnya menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab sebagian dari saudara-saudara terekam dalam semboyan Bapak Bung Karno. Beri aku 100 orang tua, maka akan aku cabut semen
dari akarnya dan beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Sekian dari saya. Indonesia Jaya, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.